Tak hanya hasil yang impresif, dua kemenangan Milan atas City dan Madrid dibarengi juga kegemilangan permainan. Lalu apa sebenarnya taktik yang dimainkan Fonseca di Milan? Dan bagaimana taktik tersebut membuat Milan dominan? Temukan semua jawabannya di video ini. Fonseca tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Formasi ini sama dengan yang digunakan Pioli musim lalu. Pioli cukup rutin gunakan formasi tersebut saat menakodai Milan. Tapi ternyata di atas lapangan formasi 4-2-3-1 Fonseca berbeda. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita lihat siapa saja pengisi line up ini. Untuk pemain, Fonseca memainkan sejumlah pemain akademi dan pemain muda. Misalnya di penjaga gawang ada Torlani. Di fullback kiri ada Terracciano. Di depan dan tengah ada Liberali dan Nasti. Yang patut diingat adalah posisi Liberali karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Saat Ibrahimovic mengonfirmasi Fonseca sebagai pelatih baru Milan, ada satu pernyataan yang menarik untuk disimak. Pernyataannya sebagai berikut. Kami ingin Milan bermain sepak bola dominan. Kami telah mempelajari bagaimana Fonseca melatih dan mempersiapkan pertandingan. Setelah 5 tahun terakhir kami perlu sesuatu yang baru. Dan Fonseca adalah orang yang tepat. Kami percaya padanya. Nah, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Fonseca akan memainkan Milan dengan sepak bola dominan. Itu berarti Milan akan bermain dengan penguasaan bola tinggi dan lebih menyerang. Lalu apakah hal tersebut benar-benar dilakukan Fonseca? Bila melihat dua laga terakhir, jawabannya iya. Fonseca menampilkan Milan yang lebih mendominasi permainan baik saat lawan City maupun Madrid. Saat lawan City, Milan lebih unggul dalam penguasaan bola maupun tendangan. Milan kuasai bola sampai 57%, sementara City 43%. Untuk total tendangan, Milan lakukan 16, sementara City 13. Hal yang sama pun terjadi saat lawan Madrid. Milan kuasai bola sampai 52%, sedangkan Madrid 48%. Lalu untuk tendangan, Milan lakukan 15 dan Madrid 10. Lalu bagaimana Fonseca melakukan ini? Taktik apa yang ia gunakan? Semua dimulai dari saat build-up di belakang. Saat build-up, Milan mengikut sertakan kiper sebagai pemain kelima setelah 4 back. Sehingga ada 5 pemain berjajar di belakang. Taktik ini menunjang permainan bola pendek yang diterapkan Fonseca, sebab opsi penerima bola di belakang lebih banyak dari normalnya. Kedua, meski bermain dengan 4-2-3-1, formasi yang sama dengan Pioli, tapi realisasinya di lapangan berbeda. Kini gelandang serang tidak menunggu di depan dengan penyerang. Ia justru main lebih dalam membentuk formasi 3 pemain di tengah. Tampak Liberali main lebih dalam sejajar dengan Bennacer dan Loftus-Cheek. Itu berbeda dengan musim lalu saat hanya ada 2 pemain di tengah. Komposisinya pun adalah gelandang tengah dan fullback. Pada cuplikan ini tampak Calabria yang menemani Krunic di tengah. Untuk lebih lengkapnya mengenai taktik Pioli, silakan tonton video ulasan Milan musim lalu yang linknya saya simpan di deskripsi. Nah, dengan 3 pemain di tengah kembali membuat permainan bola pendek yang diterapkan Fonseca bisa terjadi. Sebab secara matematis pemain lebih banyak dengan jarak yang berdekatan. Itu membuat umpan-umpan pendek bisa dilakukan. Misalnya pada cuplikan ini, Milan bisa membawa bola dengan umpan pendek dari belakang ke tengah. Lalu saat bola sudah di tengah, hal yang sama tetap dilakukan. Liberali tetap berposisi lebih dalam sejajar dengan Bennacer dan Loftus-Cheek. Lalu apakah Milan kekurangan pemain di depan karena Liberali main lebih dalam? Jawabannya tidak. Sebab saat Liberali ke belakang, Calabria bisa gantikan posisinya di depan. Itu dilakukan dengan melebarkan 2 sayap Milan, yaitu Chukwueze dan Saelemaekers. Misalnya saat Chukwueze melebar, fullback Madrid ikut melebar sehingga ada ruang kosong di antara para bek. Ruang itu yang bisa disusupi Calabria. Maka serangan dari sisi lapangan pun dilakukan Milan. Secara matematis pun transisi ini membuat terdapat 3 pemain Milan di pertahanan lawan.
Itu sama dengan jumlah bek Madrid. Ini menyangkal bahwa Milan kekurangan pemain dengan memasang 3 pemain di tengah. Tak berhenti di situ, Fonseca pun lakukan variasi pemain di komposisi 3 pemain di tengah. Sejumlah pemain bergantian mengisinya, yang tetap hanya Bennacer dan Loftus-Cheek. Pada cuplikan ini yang menemani 2 gelandang adalah Selemakers. Lalu pada kesempatan lain, Nasti penyerang depan yang menemani Bennacer dan Loftus-Cheek. Ini membuat penjagaan antar pemain sulit dilakukan oleh lawan sehingga build-up Milan pun sulit dibendung. Perubahan tak hanya dilakukan dalam serangan tapi juga dalam pertahanan. Kini Milan bermain dengan high pressing. Tampak semua pemain Milan menekan lawan di belakang termasuk Calabria yang maju sampai depan dalam. Tekanan tinggi di pertahanan lawan ini pun sempat bahayakan gawang lawan. Saat umpan Vallejo mampu dipotong Chukwueze. Sayang tendangannya masih di tepis Courtois. Tekanan ini tak hanya di belakang tapi juga dilakukan saat bola sudah ada di tengah. Pada cuplikan ini Milan tetap intens menekan di tengah sampai akhirnya bola pun bisa direbut. Hal tersebut pun tampak di gol Milan. Saat Madrid mulai alirkan bola, Milan tetap menekan meski bola sudah ada di tengah. Bek tengah seperti Tomori pun tampak jauh meninggalkan posisinya. Lalu tackle dilakukan Tomori dan bola pun lepas ke Liberali. Liberali kuasai bola dan menggiring bola ke depan. Saat sudah di depan kotak penalti, ia umpankan bola ke Chukwueze. Tendangan keras Chukwueze melesat ke pojok gawang dan jadi gol bagi Milan. Itu saja pembahasan di video ini. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih kepada nama berikut yang telah menyisihkan rezekinya di Saweria. Bagi yang ingin juga memberikan seweran, linknya saya simpan di deskripsi. Selanjutnya silakan like dan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.